Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Umi Hafilda, mahasiswi PPG Guru Tertentu di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 25105460176. Saya pada hari ini akan menjalankan video uji kinerja di kelas 7 SMP IT Bina Insani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Nah, sudah lihat kelas kali ini sudah bersih? Bagaimana pakaiannya? Sudah siap? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai doa bersama-sama. Boleh untuk yang memimpin, Depa, untuk memimpin doa bersama-sama. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina ilma warzuqna fahma. Amin. Amin. Semoga dalam pelajaran hari ini kita selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana semuanya hadir hari ini? Hadir. Hadir. Untuk semuanya sudah siap pembelajaran? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Boleh untuk yang memimpin kali ini adalah anak-anak Queen, boleh berdiri di tempatnya untuk memimpin anak-anak menyanyikan lagu. Teman-teman silakan berdiri. Indonesia Airku kandung padaku, di sana aku berdiri dari tanduk ibu. Indonesia bangsaku, bangsa yang tak. Baiklah, untuk pelajaran selanjutnya kita sebelum memulai pelajaran baiknya melakukan ice breaking dulu ya. Ice breaking yang akan kita lakukan yaitu senam profil Pancasila. Boleh teman-teman berdiri kembali? Sambil dijalankan ya. Ayo. Selamat Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beramal mulia, berdiri dan berlomba yang mandiri, kreatif dan bermartabat. Untuk selanjutnya adalah kita harus bersemangat dulu nih untuk pelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Nah, sebelumnya untuk pelajaran sebelumnya kalian masih ingat nggak sih apa sih pelajaran yang sebelumnya kita pelajari itu? Sebelumnya mempelajari tentang pengertian dari norma. Ada kan di sini yang tahu tentang norma? Ayo, ada nggak yang masih ingat nih tentang norma? Apa sih yang pelajaran yang sebelumnya kita pelajari tentang pengertian norma? Adakah yang masih ingat? Boleh menunjukkan? Oh, boleh, Lepi. Silakan, Lepi. Norma adalah aturan bagi kehidupan manusia. Norma merupakan pedoman hidup bermasyarakat. Nah, betul yang dijelaskan Lepi. Boleh tepuk tangan untuk Lepi. Ada lagi nggak yang kira-kira yang masih ingat apa sih pengertian dari norma kira-kira? Oh, boleh, Firial. Apa tuh pengertian dari norma, Firial, yang masih diingat? Norma adalah aturan atau ketentuan yang diikat oleh dalam masyarakat. Nah, itu sudah dijelaskan lengkap oleh si Firial. Nah, kemarin kita sudah jelaskan ada 4 nih yang harus ada dalam norma. Adakah yang masih ingat 4 hal yang harus ada dalam norma? Kira-kira siapa? Boleh tunjukkan ya? Oh, boleh, Nisa ya. Boleh Nisa dulu. Apa sih 4 hal yang ada dalam norma kira-kira?
menonton videonya, nanti kira-kira apa sih yang tertera dalam video pembangkit tersebut. Boleh dilihat ke depan. Siswa SD di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat yang mengundang gurunya ini melalui media sosial sejak Selasa lalu. Murid pria itu memanggil sang guru yang bernama Ferdi Wulansari dengan kata-kata kotor terhadap bahasa Minang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota, Afri Effendi, pada Detikkom menandakan peristiwa itu terjadi di SD Negeri 07 Sari Melawe. Nah, sudahkah kalian melihat video yang barusan ibu tayangkan? Kira-kira apa sih dalam video yang terjadi, yang dijelaskan dalam video itu kira-kira ada apa tuh? Coba boleh kasih pendapat dong. Silakan tunjuk tangan yang tahu kira-kira di dalam video ini ada kegiatan apa tuh, atau apa yang ditampilkan dalam video tersebut. Boleh tunjuk tangan? Rahma, boleh. Apa Rahma kira-kira yang di dalam video tersebut, Rahma? Siswa yang membentak guru, betul. Kasih tepuk tangan dong buat Rahma biar semangat. Nah, selain dari itu yang tadi disebutkan oleh Rahma, kira-kira ada yang kasih pendapat lagi nggak? Oh boleh, Nisma. Kira-kira ada apa nih yang terjadi di dalam video tersebut? Siswa yang kasar terhadap guru. Nah, betul. Siswa yang kasar terhadap guru. Ada lagi nggak kira-kira yang mau kasih pendapat tentang video tersebut? Boleh cuma tangan dulu. Theo, Boleh Panji, ada apa Panji di situ nak? seorang siswa yang tidak memiliki norma setara. Nah, di dalam tersebut dijelaskan bahwa siswa tersebut tidak memiliki norma kesopanan. Kenapa sih Panji bisa menjelaskan bahwa siswa tersebut tidak memiliki nilai kesopanan? Satu, karena di situ adalah yang termasuk dalam pembelajaran kita hari ini. Salah satunya adalah norma tentang kesopanan. Nah, guru tersebut dan dimaksud sama anak muridnya itulah termasuk larangan dari norma kesopanan. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan materinya, Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai fungsi dari norma tersebut dan jenis-jenis norma. Kalian boleh siapkan catatannya. Terus habis itu kalian boleh mencatat apa sih yang penting di dalam video yang akan ditampilkan selanjutnya. Nah, kalian boleh di situ boleh dicatat sumbernya, sanksinya, larangannya, dan berasal dari mana norma-norma tersebut. Nah, terlebih lagi ada beberapa kan norma tersebut, kalian harus mencatatnya dengan baik. Langsung dilihat di layarnya. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. Satu, norma agama. Norma agama merupakan pedoman manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. Baik, sudah ditonton videonya? Sudah. Sudah dicatat yang mana yang penting? Sudah. Karena tadi hanya video sekilas, Ibu akan mempresentasikan sedikit lagi tentang apa sih jenis-jenis norma, fungsinya, dan contohnya dalam penerapan sehari-hari. Boleh yang penting nanti dicatat ya, macam-macam norma. Tadi sudah dijelaskan macam-macam norma dan pengertiannya. Nah, norma yang kita tahu di sini ada norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan
Berhenti. Di sini kamu juga tidak boleh merusak fasilitas umum. Sumbernya, norma bersumber dari agama, masyarakat, adat istiadat, peraturan negara. Semua norma tersebut membantu membentuk kepribadian kamu. Nah, contohnya kalau kita lihat dari rumah, norma di rumah apa? Membantu orang tua, berkata jujur, terus ada tidak berkata kasar kepada orang tua, serta menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama masing-masing. Nah, di sekolah kamu wajib menerapkan norma tersebut. Paling banyak norma apa yang kita lakukan adalah norma kesopanan. Mulai dari menaati tata tertib sekolah, itu juga sebuah norma di sekolah. Menghormati guru, maksudnya ke norma kesopanan. Terus ada belajar dengan sungguh-sungguh dan bersikap jujur. Tadi bersikap jujur maksudnya norma apa, Nak? Norma kesusilaan. Kalau di masyarakat adalah menjaga kebersihan lingkungan, menghormati tetangga dan ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Akibatnya nih, dari melanggar norma-norma tersebut kamu mendapat apa? 1. Teguran, dikucilkan, lalu dihukum sesuai dengan pelanggaran kan? Kalau kamu melanggar lalu lintas berarti kamu ditilang. Itu salah satu dari sanksi kamu melanggar norma hukum. Kesimpulannya, sikap dalam menaati norma. Kamu menaati norma dengan sadar, ikhlas, kamu akan takut dihukum. Makanya kamu ingin menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita sudah dijelaskan tentang fungsi-fungsi norma yang tadi sudah kamu catat dalam video tersebut dan sedikit presentasi dari Ibu. Nah, di sini ada LKPD. LKPD atau lembar kerja kamu. Ibu akan menjelaskan tentang lembar kerjanya. Boleh lihat ke depan dulu. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan LKPD-nya. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada gambar-gambar yang akan kamu nanti analisis. Dia masuk ke norma mana, sanksinya dari mana, sumbernya dari mana. Terus nanti untuk norma-norma tersebut kamu pisahkan sesuai dengan minat dan bakat kamu. Karena sebelumnya sudah Ibu pisahkan kelompoknya sesuai dengan minat dan bakat, jadi kalian boleh bebas mengerjakan sesuai minat dan bakat kalian. Di sini kalian harus menganalisis jenis-jenis normanya yang berlaku di masyarakat, fungsinya juga, dan menggambarkan profil Pancasila. Nah, untuk kelompok-kelompok yang sudah Ibu pisahkan, di atas meja sudah ada peralatan untuk kamu membuat proyek sesuai minat dan bakat. Ini jadi ditentuin ya, ini kelompok 1, kelompok 2, yang ini kelompok 3. Nah, boleh langsung dicoba. Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Nah, di situ kalian bisa dilihat di LKPD-nya. Kalian harus berdiskusi. Di dalamnya dia masuk ke norma apa yang gambarnya. Nah, selanjutnya kalian sudah boleh berdiskusi. Sudah boleh diskusi mulai dari sekarang. Nanti kalau ada yang kesulitan boleh bertanya. Manakah yang termasuk penerapan, ada larangan, dan lain sebagainya. Kelompok 1 gimana? Mau buatnya? Mau langsung di LKPD atau gimana? Boleh nanti boleh diskusi aja. Ini masuk ke dalam norma apa dan lain sebagainya. Boleh diskusi. Kita sudah menyiapkan alatnya, kalian boleh deh dengan minat sama bakat kamu mau buatnya kayak gini. Sama boleh dari kelompok 3 juga ya. Nanti kalau ada kesalahan boleh bertanya. Jadi nanti selama kalian berdiskusi, Ibu akan melakukan penilaian. Kamu dari
Udah, kelompok 2 gimana? Udah selesai? Udah. Kelompok 3 udah ya? Ya. Udah. Selanjutnya, kalian harus mempresentasikannya di depan kelas bersama dengan kelompoknya masing-masing. Jadi berdasarkan AKPD yang sudah ibu berikan tadi, kamu harus menganalisis tentang norma-norma yang di dalamnya dan membacakan hasil diskusi yang sudah kamu diskusikan bersama temanmu. Oke, kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, sesuai dengan gambar pada gambar 1 merupakan contoh dalam agama yaitu menggunakan sholat lima waktu, dan pada gambar 2 yaitu tentang norma agama. Norma agama itu dari Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan sanksinya adalah perbuatan dosa. Dan contoh penggunaannya adalah sholat lima waktu dan puasa pada bulan Ramadan. Larangannya sebelum melakukan zina dan lain-lain. Nah, itulah hasil dari diskusi kelompok 1. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong yang mereka. Nah, di sini ibu mau kasih kesempatan buat kelompok lain bertanya dong untuk hasil diskusi dari kelompok 1. Kira-kira siapa yang mau bertanya dari kelompok 2 dan 3? Boleh tepuk tangan dulu dari kelompok 2 dulu. Kelompok 2 siapa yang ingin bertanya? Oh iya, boleh. Oke, tadi dengerin ya, kelompok 1 ada yang bertanya dari kelompok 2. Norma apa yang paling penting kita lakukan dalam kehidupan? Norma apa yang paling penting? Semua norma penting kita lakukan dalam masyarakat. Kita tidak bisa hanya melakukan satu atau dua norma saja karena norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, itulah jawaban dari kelompok 1. Katanya semua norma itu penting. Dari norma agama, hukum, kesopanan, sama kesusilaan. Boleh kasih tepuk tangan dulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Beda ya sama kelompok 1. Kenapa sih kalian mau bikinnya infografis kayak gini? Kenapa kira-kira? Supaya lebih jelas aja. Ya, supaya lebih jelas sesuai dengan nilai dan bakat kami. Boleh? Lanjut. Di sini ada 4 norma. Yang pertama ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Fungsi norma tersebut. Yang pertama menciptakan kehidupan yang aman dan tertib. Yang kedua menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga mencegah terjadinya benturan kepentingan antara anggota masyarakat. Nomor 4 mengatur tingkah laku masyarakat. Nomor 5 membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Beda dengan kelompok 1. Jadi kelompok 2 dia menyajikannya dengan infografis atau dengan gambar-gambar dan kalian lah dari hasil AKPD yang sudah diberikan. Nah, jadilah poster seperti pada yang kamu lihat di depan. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Zaki tentang hasil dari diskusi kelompok 2. Kira-kira ada yang memberi tanggapan? Boleh cium tangan dulu, siapa yang memberi tanggapan? Uki, boleh dari kelompok 1 Uki. Silakan bertanya Uki. Apa yang terjadi jika tidak ada dalam kehidupan kita? Apa yang terjadi jika tidak ada norma di dalam kehidupan? Kenapa sih? Jika tidak ada dalam kehidupan kita akan terjadi masalah. Kehidupan tidak teratur dan jalan akan terjadi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di bagian fungsinya. Kalau untuk fungsi norma adalah sebagai yang sudah dijelaskan sama Zaki. Nah, ketika Uki menanyakan kenapa sih itu norma harus ada, kenapa jika tidak ada norma? Nah, kamu harus menjawab tadi apa Wes kalau nggak ada norma? Akan terjadi masalah. Akan terjadi masalah. Kenapa bisa terjadi masalah? Karena norma tersebut yang menjadi pedoman kita dalam bersikap dalam sehari-hari. Dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang berjudul Ayo Kenali Norma. Yang pertama ada norma agama, norma yang berasal dari ajaran agama yang menjadi pedoman bagi pemeluknya dalam berperilaku. Contoh Kita coba lihat ke depan dulu ya.
sudah tercapai. Ayo coba ikutinnya yang di layar. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati macam-macamnya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, di sini kalian sudah bagus. Kita harus memberikan penguatan dari materi sebelumnya. Kalian awalnya itu mempelajari tentang pengertian norma, yaitu pedoman-pedoman atau aturan di dalam masyarakat. Sekarang kita mempelajari tentang 4 atau jenis-jenis norma. Norma agama. Jadi ada norma apa itu 4? Sebutin lagi dong. Norma agama. Nah, ini adalah yang mengatur kamu dalam kehidupan. Ibaratnya kalau nggak ada norma, kamu itu bisa berbenturan sikapnya. Kamu bisa bertengkar, kamu bisa tidak terarah. Ketika kamu tidak melaksanakan ajaran agama, kamu akan tidak terarah. Nah, di sini kalian juga sudah mempelajari tentang pengembangan profilnya dalam kehidupan sehari-hari kamu. Kamu selalu dikelilingi oleh norma-norma yang ada. Contohnya di sekolah, yang ibu bilang tadi. Kenapa di sekolah banyak sekali norma yang kita lakukan dalam kehidupan di sekolah? Tadi ibu bilang, menaati tata tertib. Kalau agama tidak melaksanakan norma agama, dapatnya apa sanksinya? Dosa. Nah, itu adalah sebuah sanksi dari tidak melaksanakannya norma agama. Di sini ibu sudah menyiapkan asesmen atau yang harus kalian kerjakan di sini. Nah, di belakangnya juga ada refleksi. Apakah kamu mendapatkan pelajaran hari ini? Dan bagaimana kamu menyenangkan di bagian mana nih pelajarannya? Apakah di bagian materinya dan lain sebagainya, serta kamu akan memberikan bintang berapa? Kalian boleh di sini kerjakan dulu untuk asesmennya. Oke, udah ya. Nah, coba dilihat untuk asesmennya. Kita coba untuk menjawab sesuai dengan apa yang sudah kamu jawab di sini. Yang bagian esai, norma yang bersumber dari kitab suci Tuhan ialah norma. Jawabannya apa? Norma agama, ya betul. Nomor 2, kesepakatan masyarakat adalah sumber norma. Norma kesepakatan dia kita. Nomor 3 adalah saat seseorang telah membantu menyelesaikan masalah kita, sebaiknya kita mengucapkan terima kasih. Ada satu kasih contoh ibu untuk refleksinya, boleh deh punya Depa. Nah, ibu mau bacain nih refleksi dari Depa. Depa menjawab di sini, apakah pengetahuan baru yang didapatkan dari pembelajaran ini? Depa menjawab bahwa Depa hari ini mempelajari mengenai macam-macam norma, terus ada fungsinya, terus serta hal-hal apakah yang menjadi atau yang melanggar dari norma. Dia merasa senang, perasaan Depa senang nih, karena pembelajaran dilakukan dengan amat menyenangkan. Tadi kita belajar ada speaking ya, ada speaking, ada materi PPT dan lain sebagainya. Untuk pembelajaran selanjutnya, hari ini kita telah membelajarkan tentang norma, jenisnya, fungsinya. Kalian harus mempersiapkan besok karena untuk materi selanjutnya adalah tentang penerapan norma di kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kalian harus baca-baca buku di rumah untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ibu akan meminta maaf dulu nih kalau misalkan selama pelajaran kita kurang menyenangkan atau banyak salah katanya dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita tutup, baiknya kamu lihat dulu kanan kirinya ada sampahnya nggak? Kalau ada sampah boleh dikumpulkan dulu, baru nanti kita buang ke tong sampahnya. Baiklah, kalau sudah terlihat bersih atau nanti kalian buang setelah pelajaran, boleh kita tutup. Semoga pembelajaran hari ini bisa memberkahi kita selama pembelajaran, bisa dimengerti, bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tutup dengan pembacaan alhamdulillah dan pembacaan doa pulang oleh Depa. Boleh Depa? Siap. 1, 2, 3.